Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pankras Sandri, NIM 1803030056. Saya dari kelas B. Kali ini saya akan mereview buku 9 tentang kesenjangan informasi pandemi. Pertama, semua tentang informasi. Pandemi adalah informasi. Jika kita tahu siapa itu terinfeksi, kita dapat mengolah mereka dengan mencegah virus menjadi pandemi. 2. Akhir dari pandemi adalah penemuan efek vaksin aktif, menjalankan atau menekannya. 3. Penindasan lebih disukai untuk mengurangi kesehatan dan lingkungan biaya ekonomi pandemi, tetapi mencapainya bergantung pada informasi dan mengelola masalah informasi pandemi sejak dini. 4. Dalam menghadapi pandemi, pemerintah harus terlebih dahulu menahan atau wabah untuk kemudian menempatkan diri mereka dalam posisi untuk mengatur ulang dan melakukan kebijakan pemulihan seperti pengujian dan penelusuran dan informasi dalam pengobatan dan pencegahan untuk membawa krisis dan resolusi. Yang kedua, kesehatan sebelum kekayaan. Pertama, cara penyebaran COVID-19 melalui populasi berarti bahwa adalah pilihan yang tegas antara mempertahankan kegiatan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, perhitungan yang dirancang menimbang biaya terhadap ekonomi terhadap biaya kesehatan menciptakan paling-paling posisi statis, sedangkan masalah yang dihadapi pembuat kebijakan adalah masalah yang dinamis. 3. Jika pemerintah memilih untuk tidak membatasi kesehatan masyarakat, tidak ada jalan kembali kemungkinan melayang sehingga pilihan termasuk hasil kesehatan yang lebih buruk dan lebih buruk. Oleh karena itu, secara ekonomi masuk akal memprioritaskan kesehatan masyarakat selama pandemi untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara-cara yang pandemi dapat dikelola. Yang ketiga, kejutan yang dapat diprediksi. Pertama, matematika pandemi berarti bahwa ketika dasar nomor reproduksi atau RO lebih berasal dari satu wabah akan tidak berakhir secara alami sampai sebagian besar populasi memiliki kekebalan. Kedua, sifat eksponensiasi yang terkait dengan penyakit menular istirahat seperti COVID-19 berarti penundaan tindakan seperti menjaga jarak sosial dan mengidentifikasi siapa yang terinfeksi dan mengolalisasi bisa sangat mahal dalam hal jumlah lebih tinggi dari infeksi. Ketiga, orang akan jika diberi informasi terlibat dalam beberapa gangguan sosial, tensi untuk mengurangi risiko mereka sendiri infeksi. Bagaimana pernah dalam membuat pilihan itu, mereka mengabaikan dampak yang mungkin ada pada orang lain yang terinfeksi. Waktu kapan harus bertindak adalah keputusan yang sangat sulit karena dalam kasus pandemi banyak sifat-sifatnya yang tidak diketahui di awal, sedangkan biaya penekanan sangat tinggi. Yang keempat, mengatakan yang sebenarnya. Pertama, pejabat publik sering mencoba menggunakan pesan yang digamblang untuk menyampaikan pendapat rekomendasi kepada publik dan membuat mereka bergerak dalam arah. Namun, ketika dasar dari pesan itu ternyata menjadi salah ini dapat membuat sulit untuk mengubah arah. Yang kedua, persuasi membutuhkan kejelasan saat Anda memberitahu orang untuk menahan diri dari tindakan yang tidak diingin mereka lakukan atau seperti memakai masker. Jika tidak ketika Anda ingin mereka mengambil tindakan seperti itu, mereka akan lebih sulit untuk diyakinkan mengenai risiko. Yang mendasarinya yang memotivasi hasil. 4. Dengan tidak adanya sumber informasi yang dapat dipercaya, orang dapat mulai mempercayai kepalsuan dan menyebarkan kepalsuan itu kepada orang lain. Hal ini dapat menghambat pesan kesehatan yang tepat. Yang kelima, sebuah pijakan perang. Pertama, pandemi membutuhkan tekad dan tindakan cepat untuk mengendalikannya, meminimal kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi. Akhirnya urgensi dan kebutuhan untuk koordinasi menyiratkan bahwa pemerintah perlu mengadopsi kebijakan dan mengoleksasi
sumber daya yang mirip dengan saat-saat perang. Ini berarti penangguhan kekuatan pasar bebas demi pendekatan komando dan kontrol. 2. Jika jarak sosial yang ditujukan untuk meratakan karya sudah terhambat, tujuan dari kebijakan itu untuk mencegah sistem perawatan kesehatan dari mencapai kapasitas tidak akan tercapai. Dalam situasi itu, pemerintah Emmens akan perlu memperluas kapasitas dengan cepat menggunakan masa perang protokol seperti mengarahkan fasilitas manufaktur swasta ke memproduksi peralatan medis dan menggunakan militer untuk berkembang kapasitas rumah sakit. Yang ketiga, perlu adanya pengendalian harga pada produk yang memiliki peran dan mengurangi penyebaran infeksi karena harga tidak akan mengolarisasi produk-produk di mana ada kekurangan secara optimal tata krama. 4. Pembatasan pergerakan perlu diberlakukan dan ditegakkan untuk memastikan jarak sosial yang tepat dalam membendung COVID-19. Mendapatkan karantina memiliki risiko tinggi terkait dengan mereka, yang dapat merusak keefektifan kecuali informasi tentang mereka yang secara khusus terinfeksi tersedia secara luas. Yang keenam, kali ini sungguh berbeda. Hasil ekonomi terburuk dari COVID-19 adalah resesi gelap Sion di mana tidak ada cukup pekerja yang tersedia untuk memulihkan kegiatan ekonomi ke tingkat sebelumnya. 2. Untuk mencegah hal ini, kami harus merancang resesi yang akan menemani jarak sosial untuk menahan wabah. Yang kedua, untuk mencegah hal ini, kami harus merancang resesi yang akan menemani jarak sosial untuk menahan wabah. Dalam melakukan hal ini, tujuan utamanya adalah untuk dapat mempertahankan kecocokan pekerjaan dan mencegah usaha tutup sehingga kegiatan ekonomi bisa di-restart lagi. 3. Untuk itu diperlukan pembayaran subsidi dan jaminan pinjaman yang dapat memastikan bahwa gangguan jangka pendek orang tidak diterjemahkan menjadi perpisahan jangka panjang yang akan membutuhkan waktu yang lama. Waktu untuk mengatasi salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melembagakan pinjaman oleh pemerintah yang dapat dibayar kembali melalui pajak ketika pendapatan atau pendapatan bisnis dipulihkan. Yang ketujuh, ekonomi pengujian. Pertama, pandemi pada dasarnya adalah masalah kurangnya pengetahuan tentang siapa yang terinfeksi dan siapa yang telah terinfeksi. Dengan itu, pengetahuan kita dapat mengolarisasi yang terinfeksi dan melepaskan kekebalan. Tanpa pengetahuan itu, interaksi fisik tidak aman. Kedua, mampu melakukan tes apakah orang memiliki atau memiliki COVID-19 sangat penting untuk pembukaan ekonomi yang lebih cepat dan pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. 3. Pindah ke ekonomi pengujian adalah cara membuat pekerjaan aman dan tes tidak perlu sempurna agar ini terjadi. Yang ke-8, menyimpannya untuk diri sendiri. 1. Masalah privasi mungkin menghalangi pengujian dan pelacakan kebijakan dan dengan demikian mengganggu kemampuan petugas kesehatan masyarakat mengumpulkan informasi untuk mengelola pandemi. 2. Orang akan mempertimbangkan kebutuhan mereka dan informasi untuk mengelola risiko kesehatan sendiri terhadap potensi biaya yang mereka lihat terkait dengan privasi mereka. Yang ketiga, biaya tersebut dapat mengakibatkan pengucilan sosial, perubahan status sosial, atau hilangnya kesempatan sosial. Dengan demikian, individu akan lebih mungkin untuk mengumpulkan informasi jika mereka memiliki kendali atas kepada siapa informasi tersebut diungkapkan. Kesembilan, kemunculan kembali. Pertama, akan ada titik di mana COVID-19 telah terkendali dan pemerintah akan bergerak untuk melanggarkan kebijakan jarak sosial. Namun, karena sebagian besar populasi tidak akan kebal, ini kemungkinan besar harus memulai proses bertahap. 2. Kriteria pelepasan akan menjadi keseimbangan kepentingan ekonomi serta kemungkinan menyebabkan infeksi menyebar. Besar pertemuan seperti acara olahraga tidak akan
mungkin kembali sampai krisis benar-benar berakhir. Ketiga, kunci untuk melepaskan adalah kepadatan tempat kerja, lokasi jauh dari hubungan pusat, dan kemampuan untuk memperlakukan tempat kerja kebijakan pencegahan tingkah ini kemungkinan akan berarti bahwa orang yang tidak akan bekerja dari rumah akan lebih tinggi dalam daftar yang paling keputusan menantang akan datang sehubungan dengan pembukaan sekolah. 10. Menggalang inovasi. 1. Di mana pandemi cara biasa untuk menghargai aktivis inovatif rusak karena pemerintah dan donor akan memberikan tekanan pada inovator untuk mengurangi harga. Mengantisipasi ini, mereka mungkin tidak berinvestasi dalam pengobatan vaksin atau inovasi lainnya. 2. Kebutuhan untuk berkomitmen untuk kembali sambil memastikan distribusi yang luas. Seminasi inovasi berarti pasar yang maju komitmen, kontrak yang memberikan harga dan volume jaminan sebelum inovasi diciptakan, layak dilakukan dianggap sebagai kendaraan utama untuk kemajuan yang relevan secara global dalam pengetahuan. 3. Sifat krisis yang mendesak berarti bahwa pemerintah perlu toleran terhadap kegagalan dalam mengejar berbagai pendekatan untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan. Yang ke-11, penjatahan besar. Yang pertama, kemungkinan akan terjadi kekurangan dosis vaksin dan itu solusi berbasis pasar seperti lelang tidak akan terbukti secara sosial dapat diterima untuk pasukan ransum. Kedua, salah satu metode penjatahan akan melibatkan membuat daftar itu yang harus mendapat prioritas seperti pekerjaan esensial dan at-risiko populasi. Ketiga, kemungkinan mekanisme lotre akan digunakan mengoalisasikan sebagian besar dosis, tetapi ini melibatkan potensi investasi, bahkan jika itu